Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Gaya budaya alam katulistiwa. Kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Sama bertauturan di dalam bangsa bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya teman terbaik kamu. FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Sore Ceria with Pro 2. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Dari kawasan Tomelo Lapanai Bobo, saatnya kamu dengarkan Talk Space Sore Ceria buat sore kamu semakin berwarna. Selamat sore semuanya teman Pro 2 yang lagi pantau kebersamaan kita di sore hari ini untuk episode setiap hari Jumat yang pastinya kita juga akan bersama kakak-kakak pemuda dan anak dari Gereja Bethel Indonesia. Spesialnya di sore hari ini Angel tidak sendiri karena Angel juga sudah bersama dengan host Angel dan yang nanti akan membahas topik seru kita terkait dengan pemuda dan tantangan zaman. Kita akan membahas terkait dengan agama, politik, dan lapangan pekerjaan. Ini kayaknya yang lagi dirasakan ya oleh setiap anak muda di seluruh Indonesia, terkhususnya juga Kota Kupang. Seperti apa? Sebelumnya Angel mau memperkenalkan dulu teman Pro 2 di sore hari ini narasumber yang akan membahas topik ini. Sebelumnya bersama dengan Kak Petrus Ridho STH sebagai host dan presenter dalam Talk Space. Selamat sore, Shalom. Shalom. Shalom, selamat sore, apa kabar? Kabarnya luar biasa. Luar biasa. Angel pikir semakin ini ya, semakin kaya ya. Makin menyala, semakin menyala, semakin penuh berkat ya. Kak Ridho terima kasih, Kak Petrus terima kasih untuk kebersamaan. Kak Petrus bawa teman-teman dari siapa aja, boleh dong memperkenalkan kepada teman Pro 2? Ini teman-teman dari multi profesi. Oh ya. Ada teman saya dari Pemuda Gemit yang aktif untuk memberikan sumbangan pikiran dan pelayanan ke berbagai persekutuan doa. Iya. Ada kakak saya dari aktivis dan politik yang aktif khususnya di Partai PAN ya. Iya. Ada kakak saya dan termaksud om saya ini sebenarnya ketua pemuda, bidang pemuda khususnya pemuda GBI, dan ada saudara saya yang dia adalah ketua ekonomi kreatif sekaligus praktisi usaha. Oke. Ya, orang hebat semua. Boleh memperkenalkan namanya juga? Namanya silakan satu-satu kawan-kawan, Ya, dimulai dari kakak Joshua. Baik, perkenalkan nama saya Yosua Lasa. Saya
sebagai seorang pengusaha muda. Ya, begitu. Ya, terima kasih banyak. Nama saya Riko Umpunda Pamerang. Ya, biasa disapa Riko seperti itu. Dan puji Tuhan atas kemurahan Tuhan, saat ini boleh ada dalam bidang pelayanan kerohanian khususnya di gereja. Ya. Oke, baik, terima kasih. Nama saya Yesua Koro. Apa yang disampaikan oleh host tadi memang aktivitas saya sehari-hari adalah seorang aktivis dan politik. Dan seharian, hampir berhari-hari, aktivitas sehari-hari itu saya sebagai tenaga ahli di fraksi PAN DPRD NTT. Sekian, terima kasih. Baik, nama saya Hendrik Rido. Saya adalah Ketua Bidang Pemuda di Pengurus Pemuda dan Anak GBI NTT, dan aktivitasnya ya saya sebagai seorang karyawan swasta yang juga terjun di bidang usaha juga. Baik, kalau begitu langsung aja Engel hadirkan kebersamaan kita teman Prodo dalam Talk Space. Kita akan membahas kurang lebih 60 menit ke depan ya Kak Usia terkait dengan pemuda dan tantangan zaman dalam hal pelayanan, politik, dan lapangan pekerjaan. Kamu juga bisa pantau karena saat ini kita lagi sementara streaming lewat YouTube RRI Digital dan aplikasi RRI Kupang dan aplikasi RRI Digital. Langsung aja bersama dengan Kak Petrus Rido. Silakan. Terima kasih Kak Angel untuk opening yang hangat dan baik untuk kita semua. Kita tahu bersama setiap zaman mempunyai tantangannya masing-masing. Tapi zaman sekarang tantangannya jauh sekali berbeda karena kita dalam perubahan yang sangat tinggi sekali. Meskipun begitu, kita tetap harus melihat perubahan zaman sebagai sebuah peluang untuk kita dapat melangkah menjadi seorang anak muda yang baik. Oleh sebab itu tema pemuda dan tantangan zaman, khususnya agama, politik, dan lapangan pekerjaan ini menjadi tema yang baik dan seksi untuk dibahas bersama-sama teman-teman semua di sini. Saya merasa agama tetap harus menjadi kompas moral yang baik. Politik tidak boleh dilihat melulu dari stigma negatif, dan usaha serta sentuhan personal kepada muda penting. Oleh sebab itu, saya mulai dari Kakak Yeriko. Bagaimana Kakak Yeriko melihat tantangan pemuda zaman ini, khususnya dari sisi optimis terhadap kondisi anak muda zaman sekarang? Ya, terima kasih banyak Pak Pendeta. Berkaitan dengan anak muda zaman sekarang yang kita bisa lihat, apalagi ini sudah tahun 2025. Saya dengar kabar kemarin AI sudah luncurkan VU3. Itu satu gebrakan yang cukup luar biasa karena AI itu benar-benar menyerupai manusia. Hanya kalau disalahgunakan itu bisa menipu banyak orang. Itu hal yang sebetulnya bukan menjadi membuat kita gelisah sebetulnya ya, tapi kalau kita bisa pakai dan kita yang bisa pengaruhi, maka itu sangat berdampak. Hanya memang saja Pak Pendeta dan teman-teman semua, bahwa realitanya di keadaan sekarang itu idealnya tidak seperti itu. Justru banyak yang bukan mempengaruhi tapi dipengaruhi. Dan berikut juga adalah kalau saya melihat bahwa anak muda itu seharusnya mereka harus mempunyai relasi yang baik dalam keluarga. Jadi kalau dalam hal ini bisa dikatakan faktor yang utama adalah keluarga itu kurang beres dan tidak beres, maka berpotensi besar hal-hal yang tidak kita inginkan, baik itu dari segi moral, dari segi etika dan lain sebagainya, itu tidak terjadi seperti itu. Yang mungkin kita harapkan adalah kan anak-anak tuh ya yang paling sederhana itu adalah sapa salam lah. Tapi bagaimana zaman sekarang sapa salam itu sudah tidak lagi menjadi hal yang lumrah. Malahan orang-orang biasa memang yang lebih tua tuh bukan Pak, Ibu, Kakak atau lain sebagainya, tapi langsung nama. Bukan hanya nama, bisa-bisa langsung nama binatang juga keluar. Jadi ini hal yang bagi saya hal yang memang realita yang tidak bisa kita pungkiri. Dan sekali lagi bahwa ini kita doakan bersama juga agar generasi-generasi yang sementara datang dan akan datang itu kita juga bisa membuat agar mereka itu tidak keluar dari jalur atau rel seperti itu kan. Amin. Ya, mungkin dari saya sekian ya.
Keren sekali yang saya soroti dari apa yang disampaikan oleh Kakak Yeriko, khususnya dalam hal kemerosotan moral, dan beliau menyorot dua hal. Yang pertama adalah bukan mempengaruhi, malah dipengaruhi. Yang kedua, dibutuhkan yang namanya kebutuhan sentuhan personal dalam keluarga untuk menjadi kompas bagi mereka. Di tengah-tengah kita hadir dua bapak yang mempunyai anak yang menuju pemuda. Nah, mereka lebih tahu sendiri bagaimana menghadapi, karena mereka hadir dalam gumul juang setiap hari. Bagaimana kakak berdua melihat pandangan Kak Yeriko khususnya tentang keluarga harus menjadi kompas moral bagi anak muda khususnya dalam hal agama. Silakan dimulai dari Kakak Hendrik. Oke, baik. Selamat sore semua pendengar Pro 2 RRI dimanapun berada. Kalau melihat dari apa yang Kakak Riko jelaskan tadi, memang keluarga itu menjadi salah satu hal yang sangat penting dalam kehidupan setiap kita umat manusia, terutama pada anak-anak muda sekarang. Karena kita lihat anak-anak remaja, anak-anak muda sekarang, dengan segala hormat, yang saya lihat ini terjadi degradasi moral. Degradasi moral seperti yang tidak lagi memanggil nama orang, tetapi menghadirkan kebun binatang di situ. Kenapa seperti itu? Yang saya perhatikan dan yang saya alami, di mana di 2014 kemarin kami buat youth camp. Nah, 2024 ya, kami buat youth camp dan dikumpulkan 100 lebih anak muda dari Kabupaten Kupang dan Kota Kupang. Banyak ya? Ya. Memang semua permasalahan itu terjadi, awal mulanya itu dari dalam keluarga. Ada yang terjadi penolakan, ada yang orang tua sibuk dengan pekerjaannya di luar rumah, lupa akan rumah sendiri. Anak belum bangun tidur, bapak sudah berangkat kerja, bapak pulang kerja, anak sudah tidur. Dan di situ yang peran yang sangat penting adalah supaya anak-anak kita, anak-anak remaja dan pemuda kembali kepada laptop, kembali kepada pengaturan awal itu. Di situ adalah parenting. Harus hadir parenting dalam keluarga. Karena tanpa parenting dalam keluarga, maka akan kacau balau. Soalnya bukan panggil bapak lagi, tapi orang tua bilang lu, atau panggil mama, bukan panggil mama le, panggil nama sah, atau sana panggil om le, weh mari dulu. Kebanyakan nama orang diganti jadi weh. Nah, disitulah yang saya lihat. Kenapa seperti itu? Karena jadi korban teknologi. Sebenarnya teknologi ini baik untuk kita. Saya juga, kebetulan saya juga bekerja di dunia komputer. Ya, jadi sebenarnya dunia teknologi ini terlalu baik membantu kita untuk dalam berbagai macam aspek. Karena kehidupan kita sekarang ini memang tanpa teknologi kita sudah tidak bisa bergerak kemana-mana. Terkecuali petani dan peternak juga butuh teknologi sebenarnya sekarang. Sangat butuh teknologi. Tapi seperti Kakak Riko bilang, jangan sampai kita jadi korban dari teknologi. Marilah teknologi ini menjadi manfaat yang baik untuk kehidupan kita sehari-hari. Mungkin itu saya dulu dari saya Kakak Pet. Menarik apa yang disampaikan oleh Kakak Hendrik, khususnya menyorot lebih tajam tentang degradasi moral akibat peran orang tua yang lebih minim. Saya dengar-dengar katanya Kakak Yesua sering menunjukkan contoh kepada anak-anak untuk baca buku, berpikiran kritis. Coba kasih spill sedikit lah bentuk-bentuk parenting yang kira-kira bisa membuat anak muda itu lebih siap, khususnya punya minat dalam hal agama untuk jadi kompas moral mereka. Silakan Kakak. Baik, terima kasih. Selamat sore dan salam untuk para pendengar RRI Pro 2. Apa yang menjadi pertanyaan kita bersama, keluarga adalah merupakan unit terkecil, organisasi unit terkecil di tengah masyarakat. Nah, mengapa penting di dalam keluarga kita mengasah anak dan membudayakan membaca anak, menanamkan nilai-nilai literasi dari sejak kecil itu? Karena dunia
pendidikan adalah merupakan dunia kita bisa melihat untuk mempermudah hidup nanti. Tujuan pendidikan itu cuma hanya hal sederhana sebenarnya, bagaimana kita mau belajar dan untuk mempermudah hidup, apalagi untuk mendidik anak-anak kita. Nah, berbicara dari dalam keluarga, saya ini pengalaman secara kasat mata dan dialami dan saya terapkan di dalam rumah saya. Dan anak-anak saya itu, mereka ini adalah 3 orang laki-laki, dan memang saya sedikit kasih tantangan untuk mereka, dan saya melihat kasih tantangan itu berdasarkan hobi dan kebiasaan hidup mereka. Oh, ini saya melihat dari gambaran diri mereka. Oh, ini callingnya di apa ini? Si sulung dia callingnya apa, dan yang kedua callingnya apa, dan yang berikut callingnya apa. Dan saya kasih tantangan bagaimanapun callingnya masing-masing sudah ada secara gambar dirinya. Tetapi saya sedikit mengabaikan hal itu karena saya harus tanamkan bahwa budaya membaca itu harus dipermudah dalam rumah. Dan bukan saja hanya membaca buku pelajaran, tapi saya harus memaksa kalian hobi membaca komik tidak? Hobi Bapak. Oke, kalau begitu kita pergi ke toko buku untuk mencari komik apa yang kalian suka gitu. Jadi kurangi uang jajan kalian hanya untuk membeli komik demi pengembangan literasi dan wawasan-wawasan anak-anak kita di rumah. Itu hal-hal kecil sebenarnya. Terus bukan saja hanya sekedar mereka untuk lempar membaca. Setelah di meja makan sering, kakak baca komik tadi, apa yang kakak dapat? Itu memancing dan bisa menukik pertanyaan-pertanyaan kecil untuk diri mereka. Oh, Bapak, saya baca dari komik ini berbicara tentang ini. Mulai dari hal-hal terkecil begitu, mereka sudah bisa untuk bisa menarik apa yang mereka sudah tertanam dalam ingatan mereka lewat dunia membaca, apalagi baca tentang dunia komik, terus apalagi tentang Alkitab yang mereka baca lewat menonton dan juga lewat bercerita. Mungkin secara singkat itu, Kakak Pet, terima kasih. Terima kasih, sebuah pandangan praktikal yang nyata. Kalau kita bisa simpulkan, berarti Kakak Yesua menerapkan sebuah pola parenting untuk merangsang anak-anak berpikir kritis dan melihat apa potensi mereka. Saya dan Kakak Joshua adalah anak itu sendiri juga yang kita aktif dalam dunia pergerejaan lah. Saya pengen tanya Kakak Joshua, masih berkaitan tentang agama, seberapa besar pengaruh gereja atau pengaruh komunitas rohani untuk Kakak Joshua secara pribadi menjadi kompas moral untuk menjaga hidup Kakak Joshua? Ya, baik, selamat sore untuk teman-teman semua dan semua pendengar RRI Pro 2. Kalau untuk pengaruh gereja sendiri sangat besar untuk saya pribadi, karena di hidup yang sekarang ini, artinya dengan perkembangannya sekarang ini, kalau gereja hanya biasa-biasa saja, atau kalau kita maksudnya kalau peran gereja kalau tidak penting, itu saya pikir sangat-sangat buruk ya. Dan kalau mau bilang penting, itu juga sangat penting buat saya, begitu Kakak. Ya, baik. Kakak Joshua, kira-kira ada kesaksian pribadi bagaimana gereja atau komunitas rohani membawa Kakak Joshua semakin lebih baik dalam pandangan atau dalam musika, dalam mengekspresikan diri sebagai anak muda, Kak? Boleh cerita, Kakak? Kalau ya tentu kalau di gereja kan kita punya banyak teman yang kalau tadi Kak Petrus bilang musik, karena kebetulan saya juga di seorang pemusik di gereja, dan bagaimana ya, komunitasnya sehat. Komunitasnya sehat, dan awal yang kita hanya, artinya mungkin kita, kalau saya pribadi, awalnya itu kan biasa-biasa saja, namun sering berjalannya waktu, setelah bertemu dengan teman-teman yang baru, setelah bangun relasi yang baru dengan teman-teman gereja, ternyata di situ punya dampak positif bagi saya pribadi, dan pelayanan saya pun yang awalnya hanya biasa-biasa saja, pelan-pelan juga sudah mulai
meningkat Next level. begitu. Ya, artinya naik tangga lah, dari tangga yang satu naik ke tangga yang dua dan ke tangga yang tiga begitu Kak. Dari apa yang disaksikan oleh Kak Jos ini merupakan angin segar bagi banyak anak muda ya, bahwa gereja yang stigmanya hanya kaku atau stigmanya hanya berurusan dengan dunia sorga-sorga saja, ternyata gereja menjadi komunitas sehat untuk anak muda level up. Dengan kesaksian yang disampaikan oleh Kak Jo, berarti Kak Jo istilahnya dari amatir lah, sekarang mulai mendorong untuk menjadi pemusik yang jauh lebih baik. Cuman begini teman-teman, tantangan kita bukan hanya berkaitan dengan sorga-sorga saja. Kita menghadapi gumul juang yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Percaya atau tidak percaya, jalan depan rumah Anda adalah hasil dari keputusan publik atau kebijakan publik yang dilahirkan oleh politik. Sehingga tantangan zaman mengenai politik adalah tantangan zaman yang sangat penting. Tapi anak muda terpecah jadi beberapa kubu mengenai politik. Ada yang bilang politik itu kotor, saya tidak mau bersentuhan langsung. Ada yang bilang politik itu butuh modal besar hanya untuk orang-orang yang meneruskan tahta orang tua. Ada yang bilang politik itu adalah peluang yang sangat baik, karena kita tidak boleh menjadikan musuh politik itu musuh, justru kita harus berkawan untuk mendapat kualitas hidup yang lebih baik. Saya minta pandangan Kakak Yesua sebagai orang yang setiap hari melakukan gumul juang dengan politik. Bagaimana tanggapan Kakak? Baik, terima kasih Kapet. Hal ini menarik sebenarnya. Nah, apa yang disampaikan bahwa pemuda gereja bukan hanya sekedar kita nyanyi, tepuk tangan, berdoa, dan tidak hanya sebatas itu, tetapi bagaimana gereja adalah merupakan produk orang baik, produk moral, dan bukan suara kebenaran disuarakan di situ. Tetapi saya mengajak teman-teman sekalian bagaimana kader-kader gereja bisa mau dalam berkecimpung dalam dunia politik. Mengapa? Negara ini butuh orang baik. Ya, betul. Negara ini butuh orang baik. Kalau ada orang baik yang mengelola negara ini, maka kesejahteraan itu, kemajuan itu, saya rasa pasti bisa akan tercapai sesuai dengan amanat undang-undang. Nah, teman-teman sekalian, seperti kita ketahui bersama bahwa politik itu adalah merupakan tempat perumusan kebijakan, merancang undang-undang, dan segala hal, semua aspek kehidupan kita ini dirancang melalui proses politik. Hal apa saja kita bernegara itu semua diatur dalam dunia politik. Misalnya kita mengurus KTP saja, Bapak Ibu, akta kelahiran, dan semua hal itu melalui proses politik, kebijakan-kebijakan politik. Nah, untuk itu saya secara berbicara tentang politik, jelas pasti kita belajarlah tentang politik itu apa yang seperti teori yang disampaikan oleh Aristoteles. Tetapi hal itu bagi saya itu secara teori, teman-teman sekalian. Tetapi saya lebih mengerucut kepada konteks NTT. NTT ini dikenal merupakan salah satu provinsi yang tertinggal di Indonesia. Nah, stigma ini Bapak Ibu, teman-teman sekalian, bahwa NTT adalah merupakan banyak predikat yang dilabelkan terhadap provinsi kita. 3T, nanti Tuhan tolong, terus daerah tertinggal, termiskin, tertinggal, bahkan macam-macam predikat ini dilabelkan terhadap provinsi kita. Nah, untuk itu teman-teman sekalian, kalau diisi oleh orang-orang baik untuk provinsi kita, untuk mengurus ini provinsi, maka stigma itu saya rasa pasti akan jauh lah dari apa yang stigma yang dilabelkan sekarang. Nah, stigma ini teman-teman sekalian terus merasuki pikiran kita, begitu, dan pasti ada yang salah urus ini. Nah, itu secara garis besar. Nah, berbicara tentang kebijakan publik, teman-teman sekalian, berbicara tentang kebijakan publik, kita ketahui bahwa dalam pemerintahan Presiden Prabowo Gibran, di dalam asta citanya, di dalam 8 asta cita program Prabowo dan Gibran, di poin yang kedua dan yang ketiga adalah mereka berbicara tentang bagaimana ketahanan pangan, kemandirian, dan juga ekonomi pembangunan sesuai. Ini merupakan cita-cita yang dicanangkan oleh pemerintah pusat. Nah, bagaimana hal ini kita bisa menangkap, teman-teman sekalian? Secara data statistik, NTT ini bahwa hampir 1 juta sekian orang itu dipenuhi oleh anak-anak muda dan juga angkatan kerja. Dan hal ini
teman-teman sekalian, setiap tahun, bahkan hampir tiap tahun ajaran, baik di kampus-kampus kita di NTT ini, mereka mencetak para sarjana yang cukup banyak di tiap-tiap universitas. Nah, menjadi pertanyaan kita, para sarjana ini mereka akan terhisap kemana gitu? Habis sarjana terus bengong di rumah, main game lah. Mungkin syukur-syukur kalau mereka rajin beribadah gitu. Tetapi dengan hal ini kita melihat bahwa bagaimana kebijakan negara untuk bisa mengurangi angka pengangguran di NTT. Nah, NTT bukan daerah industri, teman-teman sekalian. Bukan daerah industri. Kalau kita melihat mungkin secara industri yang ada pabrik di NTT cuma pabrik semen dan juga pabrik tahu dan tempe. Itu pun tidak terhisap, teman-teman sekalian. Nah, hal ini sebagai informasi untuk kita semua, untuk para pemuda. Dengan kebijakan Prabowo dan Gibran mengenai tentang ketahanan pangan, ini kita harus membuka ruang dan membuka diri bagaimana kita bisa membuka pola pikir kita bahwa setelah sarjana atau setelah kita bersekolah, kita lebih condong kepada kita harus bekerja di balik meja saja, bekerja di ruangan AC. Terus itu menjadi cita-cita para sarjana zaman sekarang. Nah, saya mengajak dari tempat ini bahwa jadi sarjana bukan hanya sekedar cita-cita jadi situ. Kita harus bergeser secara paradigma kita. Di balik meja kita harus berani, tangan kita harus menjadi kotor. Tangan kita harus menjadi kotor. Bagaimana peluang ini, bagaimana mewujudkan suasembada pangan yang dicanangkan oleh Prabowo Gibran untuk ditangkap oleh peluang-peluang oleh para pemuda gereja. Untuk itu, dalam mensukseskan program ini, pemerintah pusat akan menyentuhkan anggaran kurang lebih 7 triliun untuk di NTT untuk mensukseskan program makanan gizi gratis. Nah, tentu hal ini negara akan bersandar penuh terhadap generasi muda. Kalau generasi muda tidak mau menangkap tentang peluang ini, maka kita akan menjadi penonton di negeri sendiri, dan pemuda-pemuda dari tempat lain akan menggeroti tempat kita, dan kita akan jadi jadi penonton di daerah kita sendiri. Nah, ada salah satu slogan yang dicanangkan oleh para pendahulu negara kita bahwa seorang pemuda itu harus menjadi pemuda yang pemikir, pejuang, dan pejuang pemikir. Pemikir pejuang dan pejuang pemikir. Nah, para sarjana bukan hanya sekedar hanya untuk berpikir saja, tetapi bagaimana dia bisa berjuang. Untuk itu, nah, kita harus bergeser bahwa untuk para sarjana bukan hanya saja di balik meja, tetapi bagaimana kita menangkap ini adalah merupakan ekosistem baru dalam dunia pekerjaan. Nah, dalam mensukseskan program MBG atau yang dikatakan bahwa program makan gizi gratis, itu akan menyerap para pemuda-pemuda yang punya potensi. Nah, ini akan membutuhkan bahan baku yang cukup tinggi. Kota Kupang kalau kita bicara tentang ini hal yang kecil saja, Kota Kupang itu tuh kalau secara konsumsi, secara sayur mayur atau hortikultural rumah tangga, itu kita adopsinya dari Kabupaten Kupang. Datang di Kota Kupang. Nah, kalau ini program jalan, maka kita akan terjadi krisis tentang pangan. Nah, untuk itu bagaimana kita menangkap ini, teman-teman sekalian, akan menjadi ekosistem kerja yang baru. Pemuda tidak boleh berdiam, membuka paradigmanya. Bukan hanya saja menjadi harus orang yang berdasi, harus orang yang harus dengan necisnya yang minta, tapi dompetnya yang kosong. Tetapi bagaimana ini peluang ini, negara sudah menciptakan ekosistem ini untuk kita bisa menangkap bersama-sama, mensukseskan bersama-sama. Jangan sampai terjadi uang ini dan program makanan gizi gratis cuma hanya lewat saja di NTT, baru kita tidak bisa tangkap. Nah, 2 bulan lalu, teman-teman sekalian, memang kebutuhan bahan pokok, bahan pangan NTT ini menjadi tantangan untuk kita semua. Banyak lahan tidur yang belum dikembangkan oleh para pemuda.
Tetapi saya rasa bukan belahannya yang tidur, tapi mungkin para pemuda yang masih tidur, begitu. Keren. Nah, untuk itu teman-teman sekalian, mari kita berani ambil risiko, menangkap peluang ini menjadi peternak dan berwirausaha. Dan untuk menangkap bagaimana menjadi peternak dan menjadi petani, untuk memaksimalkan dan kita memanfaatkan program ini. Kalau bukan kita, kapan lagi? Siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Keren. Dan untuk itu titik nadi pembangunan di NTT sebenarnya ada di pemuda. Kalau pemuda cuma hanya tidur, diam, dan main game saja, dan hanya menjadi tukang gosip di ruang-ruang yang tidak berkenan, maka kita akan bukan lagi menjadi seorang tulang punggung bangsa, tetapi menjadi beban doa orang tua dan orang sekeliling kita, begitu. Itu secara garis besar. Terima kasih. Terima kasih pandangan Kak Yesua, sangat kritis dan praktikal, membawa kita pada ruang diskusi baru yang jauh lebih luas. Ya, saya tangkap dari Kak Yesua ada 3 hal penting yang perlu kita sorot. Yang pertama, pentingnya gereja mempersiapkan pemuda-pemuda gereja untuk mereka dapat menyikapi tantangan zaman dengan baik. Yang kedua, kebijakan Bapak Prabowo Gibran jangan dilihat sebagai tantangan, tapi peluang dan motivasi untuk kita, khususnya di NTT. Dan yang ketiga, motivasi untuk para anak muda. Kakak Yeriko adalah orang yang melayani interdenominasi. Saya berharap lewat ruang diskusi ini, Kakak Yeriko memberikan sumbangan pikiran bagaimana gereja-gereja harus bergerak secara aktif untuk mempersiapkan pemimpin. Silakan Kakak, kasih pandangannya Kakak. Baik, terima kasih banyak Kakak Pendeta, dan menarik sekali ya tadi yang disampaikan oleh Pak Yesua, karena kalau kita melihat bahwa kita ini hidup di tengah-tengah negara yang nasionalis, artinya tidak selalu toh melulu agama. Kalau kita agama terus mabuk agama, maka kita terus begitu. Jadi memang seperti yang Pak Yesus sampaikan tadi, karena kita sekali lagi di zaman instan begitu, segala sesuatu serba cepat, serba ada. Jadi bagaimana, apalagi istilah Gen Z itu sudah dicekoki dengan keadaan yang seperti itu, di mana semua tuh serba ada, serba cepat. Bahkan dari terhitung AI mulai muncul tuh, anak-anak ujian tuh tidak mau belajar, karena keton cek AI saya lebih canggih dari Google. Nah, jawaban semua sudah ada begitu. Dan ini sekali lagi hal yang tidak bisa kita pungkiri, dan memang mutlak seperti yang Pak Yesus sampaikan tadi, kita butuh orang-orang yang jujur seperti itu. Karena politik ini kalau mau dibilang sebetulnya hal yang baik. Bagaimana selain merumuskan undang-undang, mengatur rencana dan lain sebagainya, tapi politik itu juga dia menata begitu, supaya tidak sembarangan, tidak harba biruk lah istilahnya begitu. Ada hal yang bisa diatur seperti itu sedemikian rupa sehingga tidak sembarangan. Nah, bagi saya pribadi adalah harus ada yang namanya keterbukaan. Nah, berbicara soal politik lagi, mungkin saya secara pribadi puji Tuhan berkaitan dengan hal melayani begitu, bisa ada di berbagai macam tempat dan denominasi. Dan kalau melihat sedikit kita anak-anak muda, khususnya anak-anak muda Kristen ya, kita tuh sebetulnya juga sama dengan semua orang begitu. Khususnya kita orang Kristen tuh, bagi saya melihat ada 2 hal yang menekan atau menghadang seperti itu, dan itu menjadi tantangan kita semua. Yang pertama tuh faktor dari luar, dan yang kedua tuh faktor dari dalam. Kalau berbicara faktor dari luar, mungkin kalau kita, khususnya kita berbicara orang Kristen ya, di Indonesia khususnya, itu tuh kita kalau mau dibilang tidak bebas untuk beragama seperti itu. Mungkin kita di wilayah NTT ini terlalu bebas, karena saya pribadi ini lahir besar di Bandung, Jawa Barat, jadi saya merasakan betul apa yang terjadi dan hari ini masih terjadi begitu ya. Itu jangankan kita bikin gedung ibadah gitu, untuk dalam rumah saja orang persekusi. Nah, untuk dalam rumah, dan itu hal yang tidak bisa kita hindari sebagai tantangan dari luar. Dari dalam, selain yang tadi saya katakan banyak denominasi, itu mulai muncul namanya kesesatan lagi. Nah, jadi itu double porsi. Belum lagi yang tadi Pak Yesua bilang soal keterbukaan terhadap politik seperti itu, dan bagaimana kita bisa paradigma itu terbuka dan keadaan. Ya, saya kira ini hal yang sulit, tapi bukan berarti tidak bisa diatasi begitu. Segala hal yang terjadi itu saya percaya selalu ada solusi dan jalan keluar. Dan pun sekali lagi, bagi saya pribadi adalah bagaimana kita yang puji Tuhan telah pakai sedemikian rupa untuk menjadi jembatan, saya kira, untuk
mewariskan satu hal yang baik kepada anak-anak atau generasi yang akan datang supaya betul-betul pemikiran itu terbuka. Dan saya juga melihat teman-teman, rekan-rekan semua bahwa kita tidak bisa atau selalu ada di posisi yang main nyaman gitu, zona nyaman. Jadi seakan-akan ini belum ada kendala begitu. Jadi kita jangan tunggu ada kendala dulu. Istilahnya jangan tunggu kita celaka dulu baru bergerak. Atau istilahnya istilahnya jangan viral dulu baru kita bergerak begitu. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Jadi saya kira apa yang disampaikan Pak Yesua itu sangat baik, dan saya berharap bahwa anak-anak muda itu terbuka dari apapun. Jadi kita tidak primitif istilahnya. Primitif itu tertutup. Jadi kalau misalkan ada hal yang baru itu mereka tolak. Nah, itu hal yang kita harapkan itu tidak terjadi bagi generasi yang akan datang. Sekian Pak Pendeta dan rekan-rekan. Terima kasih Kakak Iko, obrolan semakin fluid dan panas saudara-saudara. Apa yang disampaikan oleh Kakak Yeriko ini menarik, bahwa anak muda tidak boleh tunggu momentum, justru harus menciptakan momentum. Saudara saya Kakak Joshua dan Om Hendrik ini adalah salah dua contoh anak muda yang mereka tidak hanya menunggu momentum, tapi mereka menciptakan momentum. Saya pengen menanyakan kepada Kakak Hendrik lebih dulu, alasan apa sih kenapa sampai akhirnya berinisiatif untuk mau berwirausaha dan tidak menunggu hanya di offer saja, dicekokin. Silakan Kakak. Oke. Baik, teman-teman, saya mulai open mind itu tentang bagaimana kita harus berwirausaha, tidak tunggu hanya dari gaji pokok atau apa gitu. Kebetulan saya karyawan swasta, tapi juga terjun dalam dunia usaha. Karena begini, di 2015 itu kita ketemu dengan sebuah perusahaan asuransi, dan di situ saya diajarkan bagaimana cara kita berinvestasi, cara bagaimana menata masa depan lebih baik, bagaimana mempersiapkan masa depan keluarga dengan berinvestasi di berbagai macam bidang lah. Kalau kita mau jelaskan soal investasi mungkin terlalu panjang, waktu kita terbatas. Tapi begini teman-teman, anak muda, seperti Kakak Yosua bilang tadi, ketika kita lulus dari sekolah atau universitas, kita jangan berpikir bahwa kita harus pakai pakaian keke, harus pakai pakaian ini PGRI dan apa, dan harus ini mau jadi PNS saja semua. Tidak boleh. Bagaimana kita harus membuka paradigma kita bahwa petani pun itu jauh lebih mulia dari yang berseragam. Kenapa begini? Bergeser dari meja ke. Iya. Tanpa petani kita bisa makan apa-apa. Tanpa petani kita pahlawan pangan. Tidak bisa makan apa-apa. Karena kalau kita dulu semua sarjana berada di balik meja, siapa yang bekerja kasih makan siapa? Karena kita lihat sekarang orang-orang terkaya di Indonesia atau di seluruh dunia ini, soalnya ada yang namanya dari PKW. Kalau ada yang dari PKW, itu jadi tanda kutip. Saya percaya itu uang dari hasil korupsi. Kritis sekali ya. Saya percaya. Itu bukan uang dari hasil gaji, tetapi dari uang yang mulai markup nota-nota, mulai proyek fiktif apa dan segala. Kalau kita lihat bahwa orang-orang di Indonesia, terkhususnya kita di Kota Kupang ini, korupsi ini sudah terjadi dari dalam keluarga itu sudah terjadi korupsi sampai di tingkat organisasi, sampai di tingkat pemerintahan itu korupsi itu sudah menjadi sebuah budaya. Gereja juga korupsi. Iya. Usaha lebih keren ya. Itu sudah menjadi sebuah budaya yang mereka pikir ini hal yang baik. Padahal mereka tidak sadar bahwa ini hal yang membuat degradasi moral semua manusia begitu. Contoh sederhana dari dalam keluarga, janji-janji kepada anak itu tidak ditepati, itu korupsi pikiran anak itu. Kita bukan punya pikiran korupsi cara ini apa? Mereka punya kepercayaan terhadap kita. Gitu. Jadi sangat penting untuk anak-anak muda sekarang lebih open mind lagi dalam berwirausaha. Ya, karena saya melihat bahwa ada beberapa kita punya ponaan yang juga sarjana. Salah satunya KKP juga ini.
Iya, melepas segala kesibukannya di Jakarta dengan hidup sudah nyaman, kembali untuk berwirausaha dan mengembangkan pelayanan di ladang Tuhan di NTT. Kembali kepada ini petani di ladang tandus. Petani di ladang tandus. Lahan tidur. Ya. Bukan nanti ini lahan tandus. Kalau tidur saja kami kerja sama saya datang. Ini lahan tandus. Mungkin sedikit itu dari terima kasih. Sebuah angin segar dari Kakak Hendrik bahwa ternyata berwirausaha itu meskipun di ladang tandus bisa kalau kita punya sebuah optimisme dan pola pikir yang benar dan menjaga integritas dari hal kecil, bahkan janji kepada anak pun kita harus perhatikan. Saya sering mengobrol dengan Kakak Joshua, menarik saya melihat beliau membangun usahanya, dan apalagi dia bilang soal ketahanan pangan. Jadi dari segi daging stabil, segi beras pun stabil. Saya pengen Kak Joshua tell your story tentang usahamu dan bagaimana itu membawa engkau pada merdeka secara waktu dan finansial. Iya. Ya, baik, terima kasih kakak. Kalau berbicara soal apa wirausaha, terus latar belakangnya apa gitu. Iya, guys. Itu sedikit cerita di mana kebetulan bapak juga seorang petani dan di tahun 2012 itu bapak merintis usaha dalam hal ini ternak ayam, dan dari situ saya mulai belajar beternak itu yang seperti apa. Lalu seperti yang tadi kakak Yosua bilang, kalau keluarga itu adalah contoh yang paling dekat lah, paling dekat. Kalau orang tua itu adalah contoh. Makanya kalau saya pribadi, bapak ini seorang pekerja keras. Bapak seorang pekerja keras, jadi saya juga harus seperti bapak. Kalau bapak bekerja keras, kita juga harus bekerja keras. Nah, tahun 2012 bapak sudah mulai merintis usaha, dari situ sudah pelan-pelan mulai belajar. Dan ini sedikit cerita ya kakak. Gas. Di tahun 2015 kebetulan ada program dari DPA yang saya juga ikut, program Get Camp 2015 itu saya ikut selama 3 hari. Di situ kita ya soal panggilan hidup, dimana kita lebih cocok di mana begitu. Nah, di situ saya merasa bahwa saya terpanggilnya di dunia bisnis begitu. Nah, setelah itu kita didoakan, dan singkat cerita setelah itu saya juga sempat mau kuliah, sudah mendaftar dan sudah lulus. Namun ini cerita agak lucu sih. Ini menarik. Soalnya ketika sampai di satu universitas di Kota Kupang, waktu itu pas mau daftar regis awal itu, pas mau regis awal, di situ waktu duduk di parkiran lihat begitu banyak mahasiswa yang, wih ini terlalu banyak mahasiswa begitu. Jadi di beta punya pikiran, ini begini banyak mahasiswa, kalau saya mau kerja kantor nanti siapa yang bertani begitu. Asik. Kalau semua mau seragam, nanti siapa yang pegang cangkul, siapa yang pegang parang begitu. Nah, terus kebetulan punya kebun, punya lahan, jadi saya berpikir ini harus kembali untuk membangun lahan tidur tadi, membangun lahan tidur yang ada. Jadi puji Tuhan ya, walaupun di situ banyak tantangan, tetapi yang namanya usaha pasti ada pasang surutnya begitu. Ada waktu di mana air pasang, ada waktu di mana air surut begitu. Cuma bagaimana caranya kita untuk menghadapi situasi yang ada, nah itu kembali di diri masing-masing begitu. Apalagi kakak spill sedikit dengan mulai usaha sekarang waktu lebih bebas kok, atau lebih fleksibel dalam mau beli apa-apa kok? Kalau soal waktu ya, yang namanya kalau kita bekerja untuk kalau kita usaha ya kita bisa atur, kita punya waktu sendiri begitu kakak. Jadi kita mau kerja kapan, mau selesai kapan, itu kan tergantung kita begitu kakak. Jadi kalau untuk
Mau beli barang-barang hobi. Mau beli barang-barang hobi ya. Kemandirian dompet. Ya artinya harus lebih apa ya? Maksudnya ya kalau usaha juga butuh modal, jadi harus pintar-pintar juga di situ. Keren. Gitu. Terima kasih. Menarik dari apa yang Kakak Yesua sampaikan. Ternyata momentumnya salah satu yang Tuhan pakai adalah Get Camp untuk mempertajam pikirannya. Dengar-dengar nih, katanya Kak Hendrik pernah jadi ketua panitia untuk Youth Camp tahun lalu kah? Iya. Coba ceritakan secara singkat hal paling berkesan yang membuat Kakak Hendrik merasa memang penanganan terhadap anak muda, khususnya untuk memberikan mereka arah tuh penting sekali. Singkat saja Kakak, untuk memberikan kompas arah kepada kita semua, khususnya anak muda. Baik, tahun lalu itu ketika saya dipercayakan jadi ketua Youth Camp, kebetulan juga saya yang ketua Youth, jadi kesan yang paling berarti untuk beta waktu di acara itu, di mana 90% dari anak-anak yang hadir itu pemuda itu kelihatannya baik-baik saja, tetapi itu 90% itu bermasalah semua. Bermasalah semua. 10% saja yang mempunyai masalah tapi tidak fatal begitu. Kenapa beta bilang 10% saja tidak fatal? Mereka sampai mencap mereka punya orang tua penipu apa sekarang. Bayangkan teman-teman, ada anak pendeta yang mencap bapaknya sedang menipu orang di atas mimbar. Miris juga ya. Miris juga. Kakak kita pendeta berdua. Kenapa bisa sampai seperti itu? Seperti yang saya sampaikan dari awal tadi, para pendeta-pendeta, para gembala-gembala sibuk melayani orang lain, lupa melayani dalam rumah sendiri. Jadi ada juga anak-anak muda yang mereka lari ke gereja untuk melayani, bukan tujuannya melayani sebenarnya, tapi lari dari aktivitas dari dalam rumah. Oleh sebab itu, kita sebagai orang tua, mari kita lebih memperhatikan hal-hal yang ada dalam keluarga. Mungkin sederhana saja, kita jemput anak dari sekolah, kita tanyakan tadi aktivitas apa di sekolah, bagaimana belajar tadi. Itu hal-hal, kita menanyakan hal-hal begitu. Anak-anak tidak sadar, ternyata di bapak, ternyata di orang tua ini ada perhatian yang beta. Mereka tidak cari perhatian lagi dari dunia lain atau dari orang lain, tetapi mereka cari perhatian dari kita orang tua, dan itu tugas penting kita. Beta bukan berkhotbah KKP, beta bukan pendeta. Gitu. Karena dalam firman Tuhan bilang, kita mulai dari Yerusalem, Yudea sampai ujung bumi. Bagaimana kita melangkah ke Yudea padahal di Yerusalem belum beres? Bagaimana kita melangkah ke luar rumah padahal dalam rumah ini masih berantakan. Oleh sebab itu, mari kita sebagai orang tua, apalagi yang orang-orang tua yang baru menikah atau mungkin baru remaja atau mungkin baru anak-anak yang orang tua yang punya anak yang beranjak dewasa, taruh perhatian lebih kepada anak-anak. Pulang kerja pun atau pulang dari kebun dengan capek bagaimanapun, perhatian untuk anak-anak itu penting sekali. Kesaksian sendiri, pengalaman beta sendiri, kalau beta jemput anak-anak, yang saya tanyakan pertama bukan pelajaran, bekal yang bawa tadi sudah selesai ke bawah. Saya urus paling pertama adalah kesehatan anak. Lalu saya bilang, tadi belajarnya bagaimana, ada PR atau sonde, nanti sampai rumah bagaimana. Dan itulah yang harus kita perhatikan orang tua muda lah. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih Kakak Hendrik, sekaligus memberikan kesaksian dan memberikan saran dan nasihat yang baik untuk semua pendengar yang ada. Tidak kalah penting dong, ada Bapak di sebelah lagi untuk menyampaikan sekaligus untuk kita masing-masing closing statement lah, untuk memberikan pandangan, memberikan dukungan, memberikan support moral yang positif untuk generasi muda sekarang ini. Dimulai dari Kakak Yesua. Baik, saudara pendengar,
Kalau dari saya, apa yang disampaikan tadi, tema yang dikasih kepada saya bagaimana tentang politik atau kebijakan publik dalam dunia, tantangan dunia pekerjaan untuk anak muda. Anak muda, kita sebagai agen perubahan. Anak muda jangan hanya sekedar pemikir, tetapi anak muda adalah sebagai seorang pelaku. Dan di mana pemikir pejuang dan pejuang pemikir. Dan anak muda jangan hanya jago mengkonsep, tapi juga menjago eksekusinya, begitu. Tetapi dengan pejuang ini, dia harus berani keluar dari zona nyaman seperti yang kakak Riko sampaikan tadi. Kalau dia tidak berani keluar dari zona nyaman, maka dia akan menjadi pemuda yang terbelakangi lah dari segala aspek. Dan untuk itu saya mengajak seluruh pemuda, secara khusus pemuda gereja, apa yang menjadi prolog dari saya awal dari tadi bahwa pemuda gereja bukan hanya sekedar puji Tuhan, tepuk tangan dan kita nyanyi dan asik secara rohani dan asik secara spiritual. Kita jangan hanya asik saja di dalam gereja, tetapi bagaimana kabar baik itu. Nah, kabar baik ini adalah merupakan bagaimana program pemerintah sekarang yang kita harus tangkap sekarang, dan ini yang kita harus tangkap bersama-sama. Mari kita tangkap peluang ini bersama-sama untuk kita mensukseskan dan mengurangi angka pengangguran terbuka di NTT ini. Dan bukan saja hanya program makan siang, makan gizi gratis, tetapi juga ada yang namanya koperasi merah putih yang dicanangkan oleh pemerintah. Dan ini akan dibentuk di seluruh Indonesia yang akan dibuat kurang lebih 80.000 koperasi yang akan dibuat oleh pemerintah. Nah, kalau ini kita tidak tangkap bersama-sama, kita akan menjadi penonton di negeri sendiri. Untuk itu, dari saya, jadilah pemuda yang pemikir, jadilah pemuda yang pejuang, dan pemuda yang pemikir pejuang dan pejuang pemikir. Salam dan Tuhan Yesus memberkati. Kakak Iko, kasih saranmu untuk generasimu. Ya, untuk rekan-rekan semua pendengar dan juga yang ada di studio, kalau saya pribadi tetap kepada jangan takut salah, jangan takut untuk berkorban, dan jangan takut kotor seperti yang Pak Yesus sampaikan, karena kita tidak pernah tahu apa yang kita lakukan ke depan, apakah itu baik atau tidak. Sekalipun itu ada kemungkinan tidak baik, tapi belum tentu tidak baik itu yang terjadi. Jadi mesti istilahnya 50-50 begitu. Jadi itu tidak harus membuat kita takut. Dan yang berikutnya dari saya adalah kita harus terbuka dalam hal ini berkaitan dengan pikiran kita, dan kita juga mau memberi diri seperti itu. Tidak seperti yang Pak Yesua dan Pak Hendrik sampaikan tadi, kita hanya ada dalam satu lingkupan komunitas tersendiri seperti gereja, seperti yang kita tahu kita selalu ada dalam gereja. Tidak, tapi kita mau keluar, karena mau tidak mau kalau ada orang yang kutip ayat, saya sedikit berbagi, mereka katakan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Ya kan, tapi masalah kita di dunia nih. Ya kan, artinya kita juga hidup dalam era di mana perkembangan itu selalu maju begitu. Tapi bukan berarti kita duniawi seperti itu. Tapi kita hidup di tengah-tengah dunia yang harus rasional begitu. Kita berpikir bagaimana keadaan sekarang nih terus berubah seperti itu. Jadi dari saya pribadi, jangan takut kotor seperti itu, jangan takut untuk salah, jangan takut untuk segala hal yang mungkin akan menghancurkan kita, karena kita tidak pernah tahu ketika kita melakukan itu bisa berdampak bukan hanya untuk kita tapi untuk banyak orang. Dan sedikit lagi bagi dari saya adalah bahwa dulu masih kecil itu, di sini ada orang tua ya, jadi saya melihat kenapa dulu itu sulit sekali untuk kita minta sesuatu. Sampai saat ini kita sudah besar baru kita tahu bahwa ternyata kalau kita dapat uang itu bukan hanya untuk kita, tapi ternyata untuk banyak orang juga. Maka daripada itu Pak Hendrik sampaikan perlu untuk tadi keluar gitu, wirausaha atau kita bekerja. Ora et laborat, sebuah yang lama berdoa dan bekerja, kerjakan apa yang kita doakan dan doakan apa yang kita kerjakan. Satu lagi saya tambahkan, ketika pengabdian kita harus ada di semua sektor, bahwa kita sebagai pemuda gereja nih harus tinggi iman, tinggi ilmu, dan tinggi pengabdian. Sekian dari saya. Kakak Joshua, rangsang anak muda untuk mau berwirausaha. Singkat saja kakak. Singkat, gas. Soal teman-teman pemuda yang mau berwirausaha atau yang sedang berwirausaha, wirausaha apa yang sudah kita tekuni, percayalah kalau kita kelola dengan baik, seperti firman Tuhan katakan soal talenta. Kalau Tuhan sudah percayakan kita satu talenta, kalau kita kelola itu dengan baik, pasti Tuhan akan percayakan kita lebih daripada itu.
Terima kasih kakak. Dari kakak Hendrik merangsang kita untuk berwirausaha dan orang tua perlu mempunyai sentuhan personal. Kakak Yesua mengajak kita untuk merangkul politik sebagai peluang. Kakak Yeriko memberikan kita perspektif yang benar tentang anak muda tidak boleh jadi serupa dengan dunia, tapi harus hidup dengan excellent, merangkul gumul juang yang ada di dunia. Dan kakak Jos merangsang kita untuk mempunyai atau mengelola talenta dengan baik. Agama sebagai kompas moral, politik sebagai peluang untuk kita melakukan gumul juang kita. Output dari itu adalah lapangan kerja sebagai mimbar praktikal menyatakan kemuliaan Kristus. Anak muda, kemudaanmu adalah peluang untuk menjadi menang. Sekian dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Radio ada di Kupang, teman terbaik kamu, itu dia. Kamu sudah mendengarkan ya, kurang lebih 60 menit ini kita sudah membahas terkait dengan topik yang sangat menarik. Ini sebenarnya jujur aja banyak loh yang bertanya. Satu closing statement ya, kata-kata hari ini tadi juga sudah dibagikan, tapi ada yang bertanya dan juga mungkin boleh dong kakak-kakak atau bapak-bapak semua juga menjawab terkait dengan beberapa pertanyaan ini. Mungkin satu saja karena ternyata banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang datang dari pendengar kita atau istilahnya adalah teman Pro 2 ya. Jadi bagaimana gereja dan komunitas atau mungkin juga kelompok organisasi ini bisa menjadi ruang aman bagi anak-anak muda zaman now, milenial, Gen Z, Gen Alpha juga dalam menghadapi krisis identitas atau kebingungan zaman. Mungkin boleh Bapak Pendeta dan Bapak-bapak atau kakak-kakak semuanya menjawab sebagai closing statement ya, kata-kata hari ini tadi. Silakan. Kata-kata dari saya sebagai praktisi dan khususnya juga pendeta dalam gereja yang saya jalankan, yang Kristus lakukan di tengah-tengah dunia adalah menabrak stigma-stigma sosial dengan berteman dengan orang miskin, pemungut cukai, dan orang-orang yang dianggap sebagai sampah masyarakat. Oleh sebab itu, gereja harus menjadi ruang aman, dan kalau istilah Bapak Pendeta Mel Atok, harus menjadi bengkel bagi orang berdosa. Kalau gereja mempunyai spirit yang sama seperti itu, saya percaya orang-orang yang tertolak tidak akan mengasingkan diri dan inklusif, tapi mereka akan jadi orang-orang yang mau membuka diri untuk dikelola dan mengalami pertukaran nilai di dalam gereja. Dari saya demikian. Iya, dari saya seperti yang Bapak Pendeta sampaikan bahwa Kristus itu dia datang merangkul dan juga merengkuh dalam kerapuhan. Ya. Jadi artinya bahwa dia datang itu dalam posisi tidak memandang dia ganteng, cantik, kaya atau lain sebagainya. Maka daripada itu dari saya pribadi adalah memang perlu adanya bagaimana orang-orang dalam gereja itu, kalau bagi saya pribadi, dia tidak hanya sebatas dalam melayani, tapi ada hubungan yang kuat dengan Tuhan sehingga dia mampu menembus itu batas-batas. Kalau dalam hal ini seperti yang Pak Yesus atau Pak Hendrik sampaikan, dia hanya seremonial atau dalam hal ini rutinitas, maka dia tidak pernah akan mau menembus itu ruang-ruang atau batas-batas tadi. Maka daripada itu dari saya pribadi adalah bagaimana setiap individu dalam gereja itu dia bertobat sungguh-sungguh, bertobat sungguh-sungguh, dan artinya dia mempunyai hubungan yang baik betul-betul dengan Tuhan, sehingga dari situ Roh Kudus jamah dia dan tolong dia sehingga dia mampu tabrak itu batas-batas tadi, seperti itu. Iya. Oke, baik saudara pendengar, sebagai terakhir dari saya, seperti apa menjadi pertanyaan para pendengar tadi. Kalau dari saya, bagaimana suatu komunitas atau gereja membuat ternyaman bagi siapapun. Nah, gereja bukan hanya sekedar berbicara tentang gedung, gereja bukan berbicara tentang seremonial ibadah dan rutinitas ibadah saja, tetapi bagaimana anak-anak muda di dalam gereja yang terhisap di dalam komunitas gereja, mereka harus membawa keluar bagaimana Tuhan Yesus ada itu di mana-mana. Nah, itu tidak boleh kurung gereja di dalam gedung lah, begitu. Jadi sekat itu jangan dibatasi oleh tembok gereja, begitu. Tetapi bagaimana kita membawa kabar baik tentang Tuhan, bagaimana kita membawa kabar baik tentang kebenaran, dan kita harus membawa kepada semua lapisan, dan bagaimana itu tentang kabar baik tentang Tuhan kita. Itu dari saya. Oke, mungkin sedikit dari Beta, bagaimana kehadiran gereja atau komunitas menjadi ternyaman bagi anak muda, yaitu jangan pernah menolak kehadiran
teman-teman yang dianggap ini perokok, ini itu, boleh. Ya, kita harus menjadi seorang yang punya identitas khusus, yaitu identitas surgawi. Tuhan datang bukan untuk mencari orang berdosa, mencari orang benar, tetapi mencari orang berdosa. Jadi semua harus mengasihi. Siapapun yang ada di sekitar kita, baik dia pembunuh apa segala itu, sewajib hukumnya mengasihi. Karena Tuhan mengajarkan kita adalah hukum yang terutama dan yang pertama adalah kasihilah seluruh manusia, seperti diri kita sendiri. Mungkin itu saja dari kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih untuk jawaban-jawabannya ya. Ini sebenarnya masih banyak, tapi kita juga dibatasi ruang dan waktu ya, Bapak Pendeta, Bapak-bapak dan kakak-kakak. Nanti mungkin ada volume kedua perbincangan yang lebih menarik lagi dengan topik kekinian. Kita tunggu di Pro 2 Kupang dalam Talk Space setiap hari Jumat dari pukul 16 hingga 17 waktu Indonesia Tengah. Dan Angel juga sudah harus pamit dari ruang dengar kamu, teman Pro 2. Terima kasih banyak yang sudah memantau dan banyak yang memberikan salam hangat atas topik dan juga narasumber. Kita lanjutkan kebersamaan kita, jadikan dirimu sebagai Indonesia, dan kita akan beralih pada Pro 2 Jakarta. Selamat sore, shalom semuanya. Shalom. Pro 2 FM. Rasa yang